My Journey meliput banjir Desa Dengkek, Pati Sabtu, 17 Januari tahun 2026. Sedikit cerita ya, karena sebenarnya aku tuh belum pernah menyetir motor di tengah-tengah banjir. Biasanya aku selalu menghindari jalan-jalan yang banjir kayak gini, atau aku nggak bakalan datang ke lokasi yang banjir dengan menggunakan sepeda motor. Aku lebih suka jalan kaki. Tapi kali ini karena jaraknya cukup jauh dan aku juga ditunggu sama narasumber, jadi aku pakai motor. Nah di sini bisa kalian lihat ya, seluruh pemukiman warga ini tuh terendam sama air dan ketinggian airnya tuh lumayan sampai 1 lutut orang dewasa. Ini tuh adalah desa Dengkek di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam liputan aku kali ini aku ditemani sama adik aku, Irvin, nih kalian bisa lihat dia yang megang kamera dan dia menggunakan kamera handphone iPhone 15 Plus. 15 Plus doang deh. Oke, aku akan ceritakan di sini biar bisa menjadi kenangan buat nanti di hari tua ya, bahwa aku pernah liputan banjir sama adik aku menggunakan kamera ponsel seharga 17 juta di tengah banjir. Jadi ini tuh antara takut kalau handphone aku tuh jatuh kena air banjir sama fokus untuk nyetir. Akhirnya aku tiba di posko umum, dapur umum untuk penanggulangan banjir di Desa Dengkek ini, dan aku wawancara langsung sama kepala desanya. Di sini sejumlah warga juga tampak duduk-duduk menanti gitu ya untuk ikut mendapatkan bagian dari nasi bungkusnya tersebut. Nih bisa dilihat suasana atau situasi ketika aku lagi liputan. Kayak ginilah kira-kira pekerjaan aku sebagai seorang jurnalis. Ini akan menjadi salah satu memori dalam hidup aku, di mana aku benar-benar berjuang menerabas banjir demi untuk mencari berita dan mengabarkan informasi kepada masyarakat, sekaligus memperjuangkan agar Desa Dengkek yang udah 1 pekan lebih kebanjiran ini bisa mendapatkan bantuan. Nah ini aktivitas di dapur umumnya, para ibu-ibu sedang menyiapkan menu makanan untuk dibagikan kepada korban banjir. Bisa dilihat nih mereka guyup rukun menyiapkan menu untuk makanan siap saji. Kurang lebih sekitar 300 bungkus per hari yang akan dibagikan kepada warga Desa Dengkek. Makanan ini udah siap, udah dibungkusin dengan rapi, udah ditaruh di plastik, kemudian akan diangkut dengan menggunakan pickup keliling desa. Nah di sini di momen aku masih ngobrol-ngobrol ya sama kepala desanya, sama babinsanya juga. Jadi di sini tuh kita ngobrol banyak tentang dampak dari banjir ini sepanjang awal tahun 2026 ini ya. Udah 1 pekan lebih, kira-kira itu dari sejak Jumat tanggal 9 Januari sih, sampai kemudian tanggal yang aku liput ini adalah sekitar tanggal 17. Jadi udah lumayan berjalan 1 minggu lebih atau kurang lebih sekitar 8-9 harian. Nah banjir itu tuh terjadi secara berkala gitu. Menurut kepala desa sampai 6 kali. Jadi habis dibersihkan banjir lagi, habis dibersihkan banjir lagi. Demikian capeknya warga bisa dibayangin kayak apa. Dan kalau banjir yang kita liput kali ini tuh mungkin banjirnya hanya berupa air-air aja ya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya banjirnya itu berupa banjir lumpur. Bisa bayangin gimana banjir lumpur itu? Yes, semua jadi kotor, bersihnya juga susah banget dan butuh disemprot air bersih banyak-banyak. Oke, balik lagi ke proses mengantar nasi bungkus ini untuk para warga yang terdampak banjir. Jadi di hari ke-8 banjir ini, sisa desa yang masih kebanjiran itu ada 2 RT aja, yaitu RT 9 dan RT 10. Namun habis aku bikin video ini, besoknya itu kan ada banjir lagi tuh, banjir susulan yang lebih gede, dan itu merata sih hampir semua RT kebanjiran. Untungnya banjirnya hanya lewat, jadi bisa langsung surut. Nah ketika video ini aku rilis tepatnya pada Selasa 20 Januari 2026, banjir masih menggenangi Desa Dengkek ya, terutama di RT 9 dan RT 10. Meskipun banjirnya nggak setinggi sebelumnya, alias udah mulai surut sih dikit-dikit, tapi jalannya masih tertutup dan akses untuk kendaraan besar belum bisa dilalui. Banjir di Desa Dengkek ini tuh dampaknya sangat luas ya, karena bukan hanya pemukiman warga yang terendam, tapi juga sawah-sawah dari warga. Totalnya sekitar 70 hektar sawah warga ikut terendam banjir dan dimungkinkan akan gagal panen atau puso. Nah ini di sini dalam liputan ini aku ditemenin sama suami aku. Lihat nih, aku juga nggak ngeh kenapa dia inisiatif gitu buat mengawal aku liputan ya. Tapi ya alhamdulillah banget ya, karena di momen-momen seperti ini, di momen istrinya sibuk banget buat liputan, dia hadir itu cukup memberikan semangat dan motivasi buat aku sih. Ini bisa kalian lihat banjirnya kayak gini sampai ke sawah-sawah. Tapi alhamdulillah ibu-ibunya itu pada
sosialnya tuh tinggi. Jadi mereka itu benar-benar nganterin nasi bungkus itu sampai ke rumah-rumah warga dan ditanyain mereka butuh nasi berapa. Jadi bukan cuman kayak dijatah setiap keluarga 2 kayak gitu, enggak. Kalaupun ada keluarga yang memang jumlahnya itu gede atau banyak 4, mereka juga disuruh ngambil 4. Dan warga di sini juga jujur-jujur. Misal ada yang bapaknya lagi kerja gitu, satu keluarga misalnya isinya 4, terus bapaknya baru kerja 1, mereka bakalan ngomong kita 3 aja karena bapaknya lagi kerja, pulangnya nanti malam takut basi biar dimakan sama warga lain. Jadi bagus banget ya jiwa toleransi, bahu membahu, gotong royong di desa Dengga ini. Salut banget sih. Dan aku bersyukur menjadi salah satu dari warga di desa ini yang turut ikut berjuang untuk melewati bencana banjir ini sama-sama. Tentunya yang kita harapkan banjir cepat segera surut. Kemudian ada tuh harapan dari kepala desanya agar jembatan di desa Dengga itu bisa segera ditinggikan. Karena ada 2 titik jembatan di desa ini itu yang dinilai terlalu rendah, sehingga ketika hujan pasti banjir. Mengapa demikian? Karena ketika banjir pasti kan membawa sampah yang cukup banyak ya, cukup berat, cukup banyak kayak gitulah, membawa sampah yang cukup berat, belibet banget sih. Nah, sampah-sampah ini kemudian menyebabkan aliran sungai itu terhambat. Nah, ketika aliran sungainya terhambat, akhirnya air luber ke pemukiman. Terkhusus untuk pemukiman RT 9 dan 10 yang memang langganan banjir. Well, udah segitu dulu cerita aku tentang banjir di desa Dengga ini. Doakan aja semoga banjirnya lekas surut dan kemudian warga bisa beraktivitas secara normal seperti sedia kala lagi. Bye bye, see you next time. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian menyukai video aku ini.